secara berjamaah, biarpun kondisi dalam keadaan hujan, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan, panas, bukan kendala dari menghalangi kita beribadah, ya, bukan halangan kita. Banyak-banyak orang di bulan suci Ramadan, saudara-saudara kita tidak digerakkan hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah itu, ya, karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, orang-orang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat atas junjungan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi utusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap selesai sholat, sekali lagi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila selesai sholat, dia mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai sholat, pasti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangannya. Jadi biasa kalau kita lihat yang berdoa itu selesai sholat, dia mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap selesai sholat, dia mendoakan pohonnya, ya, dia tetap mendoakan karena yang memelihara dulu adalah pohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pohonnya, setiap ada gangguan orang-orang Quraisy, termasuk orang kafir, selalu dipertahankan oleh pamannya. Kemudian dia meninggal, dia tetap mendoakan. Ya, kesempatan serupa dengan ini, tetapi turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya, ini tentang tauhid. Anda harus sekali fondasi Islam. Biar kita sholat, puasa, ya, sedekah, haji, amalan-amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini terdapat di ayat At-Taubah, di ayat Taubah 113. Turun ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin wa lam kanu awliya qurba min ba'di ma tabayyana lahu anna ashabul jahim. Coba di sini, di ayat ini, arti daripada ayat ini, Nabi tetap mendoakan pamannya. Kemudian turun ayat ini dalam artinya, coba kita perhatikan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman. Berarti Nabi termasuk kita sekarang, orang-orang beriman yang melaksanakan kebaikan, memohonkan ampun kepada Allah, surga, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Ya, jadi mudahnya orang mati dalam kesyirikan, bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak boleh lagi disolatkan karena di masa hidupnya tidak sholat. Ini golongan orang-orang kafir. Jadi teman-teman sampai yang kita sama.
Ini kata di sini Allah jangan mendoakan ya termasuk orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kerabat terdekatmu. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik penghuni neraka jahanam. Jadi Ustaz katakan dengan Al-Quran dia surah At-Taubah 113. Jadi jangan main-main dengan ayat ini. Manapun kita ada meninggal. Ini kalau ayat ini karena tidak ada kemanusiaan. Hati-hati jangan kalau masih tidak ini tidak ini yang memelihara Nabi. Apakah dia ya kemudian dia berdakwah tapi hanya saja bahwa tidak mau masuk dalam Islam. Di akhir ayatnya dia dalam suratul Maun ya dalam suratul Maun itu disampaikan berdiri Abu Yahya berdiri depan beliau pemuka orang Quraisy ya menentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pamanku nak pamanku nak kata aku ucapkan katanya la ilaha illallah saya akan menggelar mengucapkan nanti di akhirat tapi tidak sempat melaksanakan kalimat tauhid yang meninggal asa awal disuruh dikorbankan. Makanya kalau kita salat maknai seperti kalau kita sudah tahiyat ya at-tahiyatu salawatu tayyib assalamu alaikum asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada yang berhak kami ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini penting ayat ini. Jadi kemudian tahu musyrik ini dalilnya. Orang yang menolak yang mana itu musyrik? Yang mana musyrik? Penyembah berhala. Dikatakan di Makassar arti kata sarukan. Ada kata penghuni kubur, padang pasangan, padang borong-borong, bumbu barania, ya seyusuk, dia meminta ke sana itu termasuk kesirikan. Itu kesirikan. Tapi hanya itu Allah tidak melalui orang-orang. Beritahu ini yang dalam subuh ini mendekatkan ayat ini. Jadi kita tinggalkan itu. Karena di zaman Nabi itu semuanya tauhid. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan tauhid. Anda cara melihatkan. Kalau saya membawakan kasihan, ya saya tiba-tiba diundang, saya angkat ayat ini. Yang terkenal, saya antar, kemudian minta Quran membawa Al-Quran, dikawal kasur cerita syekh. Nah, yang katanya, saya singgung-singgung tentang Yusuf. Kira-kira di mana akan kita? Komentar tak? Mulai otomatis akan berpelati. Kira-kira bagaimana? Kalau orang hidup kita meminta, tolong. Saya coba berikan contoh. Ya, termasuk di sini, ya tetangga kita, contohnya Pak Muslimin ya. Saya meminta Pak Muslimin, tolong dulu angkatan, saya pakai. Pasti kesalahan orang itu. Ingin kepada kalau orang meninggal orang mati. Hari ini kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Ini kalau dibatas kesedihan ini, beda dipakai Ustaz, berbicara karena singgung ya luhur. Ya simbol leluhur. Mau selamat laksanakan tauhid ini Nabi ini turun ayat ini tidak sebatasnya bagi orang-orang musyrik dimintakan ampun kepada Allah Tuhan. Jadi mari pertolongan Nabi dia berhenti. Jadi pentingnya orang bertauhid. Biasa orang sebut Allahu Akbar. Biasa kejadian itu negara terbakar api, terbakar banjir, biasa orang bertanya di video-video itu Allahu Akbar. Ini sering dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya bencana dulu di Palu, di Banjir itu bukan main itu kesedihan suatu makhluk hidup termasuk binatang dibuat turun ke sungai diberikan sebagai sesajian, dibuat untuk jadikan tumpah.
Ya, agak maka ditunggu supaya bencana yang apa? Indonesia dulu aku bencana di Palu gitu. Karena kesirikan dia laksanakan. Dia berkata Allah Akbar, itu Allah Akbar. Apa makna Allah Akbar? Coba saya bertanya apa makna Allah Akbar? Itu Allah Akbar, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kita meminta Allah Akbar, Allah membesar. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang mengatur. Itulah Allahu Akbar. Mengucapkan di mulut, kita tahu dalam artinya. Jadi yang namanya Allahu Akbar menjadi semua yang lain. Meminta suatu berkah, ya, meminta suatu keberkahan serta daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah juga surah Al-Fatihahnya. Dengan ia karena bulu ia akan nasta'in, jadi kita tahu artinya. Pada artinya itu kalau dibaca Al-Fatihah, la salata liman aqra di Fatihah kita tidak sholat apabila tidak dibaca Al-Fatihah. Nah baca ia karena bulu ia akan nasta'in. Jadi sifat kemarin pada situ artinya hanya kepadamu lah kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Tetapi tidak ada yang nampak pertolongan. Ya ini adalah diserahkan kepada Allah. Ini topik ini. Jadi kalau poin yang enggak sering mustahil. Padahal itu surat. Dilarang memintakan ampun bagi orang-orang yang dalam kemusyrikan. Jadi kita mentolikan sampai beribadah nanti apalagi sampai paduan berwada Allahumma ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa karimku wa mengampuni doaku ya sebagaimana dia membesarkan kami terus dalam kubur. Yang saya mati tapi ini anak soleh tetap yang berjujur dan cucu masih didoakan Allahumma ghafir lil muslimina lil mu'minati alaihim wa rahmat innaka qadir terus doa itu. Yang dalam sunnah takut tak berdoa itu doa. Yang bisa menembus dalam doa tapi menembus sedikit bagaimana bisa tembus. Luar biasa itu salat. Luar biasa salat. Orang yang mendoakan dalam doanya hari-hari itu dalam salat. Jadi dalam ibadah kuburan, nyerang bunga, kasih tahu. Jadi jika itu tahu orang berdoa. Tidak rasa banyak Allah. Ini jadi binasa ini. Orang salat itu hari-hari mendoakan. Dia tidak tahu bahwasanya manusia tidak tahu dalam dirinya berdoa. Dia tidak tahu itu. Karena berdoa kepada Allah Taala hanya urusannya antara hamba dengan Allah. Nyaman mengenai anak soleh. Dia mendoakan kita itu. Subhanallah. Kalau kita tetap berdoa. Inilah ayat ini yang kami sampaikan jemaah. Jadi orang yang melaksanakan kesyirikan itu tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu. Bahkan dia menjadi bahwa jelas musuh Allah, orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Allah yang berbicara di surah At-Taubah 113. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi kita harus bertauhid dengan bagus karena amalan ini tauhid tidak mentauhidkan Allah Subhanahu sia-sia semua. Sedekah, sholat, haji, puasa, ya, amal-amal semua kita karena kita memperdoakan Allah Subhanahu ini dan dikatakan musyrik. Jadi kalau kita bertanya apa yang dikatakan musyrik? Apa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kesyirikan itu adalah mengambil tandingan selain daripada Allah, mengambil tandingan jika kesyirikan apalagi selain yang memberikan keberkahan daripada selain daripada Allah Subhanahu seperti dukun, sandro itu manusia biasa. Kenapa yang motor yang kali? Dan yang kedua, tawanya adalah problem betul dengan melalunya. Jemaah, coba saya kasih satu tip kebaikan. Coba itu dukun sandro namanya pertukaran ini. Nah, betul-betul itu terjadi, tidak ada orang yang mendapat musibah, kemudian tidak ada pun sesuatu yang
seperti harta benda, tidak ada orang kehilangan. Mana juga pasti dilakukan itu. Pero motor pera, setiap motor perhatian emas tadi mana itu bukan sini. Kira-kira di mana ada? Kalau dia tahu itu tidak ada orang kehilangan, karena dia tahu. Karena dia sendiri. Ini akal harus dicerdasi dengan akal yang damai. Diperbaiki kita punya keyakinan tauhid dan lagi-lagi kita jemaah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan dari ini. Biasanya itu saya bisa melihat saudara kita masih melaksanakan penyembahan, persembahan sesuatu termasuk dikeramatkan suruh alhamdulillah. Ya. Itu termasuk hal-hal yang mencelakakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga, wala tad'u lillahi wa antum ta'lamun, jangan engkau di surah Al-Baqarah itu jangan engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau membuat tandingan karena ada sesuatu yang berkeberkahan. Ya, semua adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di subuh pagi hari ini mendapat manfaat. Kemudian kita harus betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang terjadi pun ada izin Allah. Termasuk hujan, tekan bosin, batu ambalan, taman sering. Kira-kira mau kemana kita tinggal? Karena saat terkait suruh di planetnya, bagi planet Mars, kita tinggal itu diatur. Makanya kalau hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafian, wajah kering, dan jadikan dari hujan sebagai keberkahan. Itu kita syukur karena semua terjadi izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah. Saya sakit. Ya, berbanyaklah berdoa, ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kemudaratan seseorang. Jadi semua kita sandarkan kepada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.